Rian pun berlari ke dapur dan mengambil sebuah pisau dan sprap. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggirisana channel. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Malam ini aku ingin membawakan sebuah kisah yang mungkin kisah ini akan membuatmu merasa nggak nyaman. Bukan karena kisah yang akan aku bawakan ini adalah kisah fiksi, melainkan justru ini adalah kisah nyata. Sebuah kisah tentang seorang pemuda yang tampaknya biasa-biasa aja, bahkan dikenal ramah oleh para tetangganya. Tapi di balik senyumannya yang ramah, tersembunyi sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu yang bahkan tak bisa dibayangkan oleh siapapun di kampungnya. Malam ini kita akan menyusuri jejak dari seorang pelaku tragedi beruntun yang paling menggemparkan di Indonesia. Dan yang bikin ngeri adalah semua ini terjadi bukanlah di suatu kota besar, melainkan di sebuah kampung kecil di Jombang. Dan pelakunya bukanlah orang asing, tapi seseorang yang dikenal dan bahkan dipercaya. Bagaimana dan seperti apa kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, shh, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Bernama lengkap Ferry Idam Henyansa yang akrab dipanggil Rian, lahir pada tanggal 1 Februari 1978 di Jombang, Jawa Timur dari pasangan Ahmad Maskur dan Kasiatun. Ia adalah anak bungsu dari dua bersaudara, kakaknya bernama Mulyawasis, saudara satu ibu namun beda ayah. Ayahnya bekerja sebagai seorang satpam di sebuah pabrik gula dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil, Rian ini sering berpisah dengan orang tuanya dan ia lebih memilih untuk tinggal di sebuah pesantren. Sedangkan kedua orang tuanya ini tinggal bersama kakaknya Mulyo di daerah Sidoarjo. Jadi rumah yang ada di Jombang ini tidak dihuni tetap oleh orang tuanya Rian, dan si Rian ini dari kecil memilih tinggal di pesantren. Meski sesekali kadang-kadang Rian ini mengunjungi rumah yang ada di Jombang. Pada masa kecilnya Rian ini merupakan anak baik-baik, cerdas bahkan berprestasi. Akan tetapi Rian ini memiliki kepribadian yang berbeda dari anak-anak lain pada umumnya, dan hal itu masih belum dianggap sesuatu yang tidak wajar oleh teman-teman sekitarnya. Perilaku Rian pun mulai menunjukkan banyak perubahan ketika ia duduk di bangku SMP. Ia lebih sering menekuni kegiatan yang biasa dilakukan oleh perempuan seperti menari dan juga berdandan. Di sekolah pun Rian ini dikenal lebih dekat dan lebih banyak berteman dengan teman perempuannya. Bahkan ia pun terlibat aktif di kesenian terutama menari. Hal ini juga lah yang membuat Rian lebih mudah berteman dengan perempuan ketimbang laki-laki. Meski demikian, Rian dikenal cerdas, cekatan, dan pandai bergaul. Saat Rian mulai memasuki usia remaja, ia sempat menjadi siswa di sekolah favorit SMA Negeri 1 Jombang. Namun, kepribadian Rian semakin tidak menentu dan kondisi ini membuat Rian semakin susah untuk bergaul dengan teman-temannya. Dan hal itu akhirnya membuat Rian bertahan selama 1 bulan, lalu pindah ke SMA Kabuh dan bertahan 1 semester di sana, sebelum akhirnya ia pindah ke SMA Negeri 3 Jombang. Dan di sana pun ia hanya bertahan selama 1 bulan. Perilaku kemayu Rian ini lama-kelamaan menjadi bahan gunjingan para tetangganya, dan firasat sang ibu sebenarnya mulai merasa bahwa anaknya ini agak melenceng dari harapan keluarganya, apalagi di lingkungan kampungnya yang masih sangat religius. Dan demi mendidik Rian agar kembali ke kodratnya, ibu kandungnya ini melakukan berbagai cara, dan hal itu justru membuat Rian merasa tertekan dan marah di dalam hatinya. Seiring bertambahnya usia, Rian makin tidak mampu mengontrol emosinya. Jika ia sedang marah, ia cenderung merusak dan melempar barang-barang yang ada di sekitarnya. Hingga suatu saat, Rian memiliki niatan untuk menghilangkan nyawa ibu kandungnya sendiri. Hal itu karena ia merasa diperlakukan dengan keras dan menyinggung orientasi seksualnya. Saat itu ia mengajar ibunya di sekitar rumah dan alhamdulillahnya gagal. Kemudian hal ini membuat hubungan antara Rian dan ibu kandungnya menjadi tidak baik. Akibat tekanan yang diberikan oleh sang ibu, Rian pun memilih untuk beranjak dari Jombang ke Jakarta. Saat Rian tiba di Jakarta, ia merasa dirinya lebih diterima di sana. Di Jakarta ia bekerja sebagai tukang pijat, dan dari sanalah ia pun mulai menjalani hubungan sejenis dan hidupnya perlahan namun pasti mulai berubah arah. Ia mulai bertemu dengan penyuka sesama jenis dari kalangan menengah ke atas. Kerap kali Rian ini berpindah-pindah tempat di Jakarta, bahkan ia pernah tinggal di beberapa kamar kos atau kamar apartemen yang harga sewanya lebih tinggi. Bagi sebagian orang, Rian ini terlihat seperti pria pada umumnya, dan bahkan ia pernah mengikuti audisi Indonesian Idol
dan katanya ia mempunyai suara yang cukup bagus. Namun siapa sangka di balik senyumnya yang manis itu tersimpan dorongan negatif yang tak terkendali. Seperti apakah itu? Lanjut. Setelah lama tinggal di Jakarta, Rian pun menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Noval sejak Februari 2008. Rian memberi kesan kepada Noval bahwa ia adalah seorang pria yang kaya dan mapan dengan cara memberikan Noval hadiah berupa uang, bahkan gadget yang mahal. Sehingga Noval di sini pun semakin percaya padanya dan semakin dekat dengan Rian. Di dalam menjalin hubungannya dengan Noval, Rian ini cukup posesif dengan Noval. Jadi bagi Rian, Noval itu hanya punya Rian dan gak boleh dimiliki oleh siapapun. Tidak hanya diterima di Jakarta saja, Rian pun mendapatkan banyak pengagum dari beberapa laki-laki, termasuk salah satunya adalah Hery Santoso, seorang sales manager di sebuah perusahaan swasta. Hery ini dikenal sebagai sosok pria yang flamboyan dan lebih bebas. Suatu hari, Hery pernah berkunjung ke apartemennya Rian untuk pertama kalinya dan ia melihat di sana ada beberapa foto pria yaitu Noval. Dan di sini kita tahu ya Noval itu siapa. Noval itu pacarnya Rian. Hery pun bertanya pada Rian, Rian, siapa sih ini cowok? Lucu juga. Oh, itu pacarku Noval. Kenapa? Kenalin aku dong ke dia ya. Ih, ngapain aku kenalin pacarku ke kamu? Suka ya, enak aja. Ya pokoknya gitulah ya percakapan antara mereka berdua pada waktu itu. Nah, Rian tuh di sini sebenarnya nggak nyaman saat Hery meminta Rian untuk mengenalkan pacarnya Noval ke dia. Tapi sejak saat itu Hery ini terus aja minta si Rian untuk kenalin dia ke si Noval. Dan Hery pun tak menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Di suatu malam pada tanggal 4 Juli 2008, Rian mengundang Hery ke apartemennya. Rian saat itu mengajak Hery untuk berkunjung ke apartemennya ya untuk ngobrol-ngobrol seperti biasa. Dan tanpa rasa curiga, Hery pun datang ke apartemennya. Nah di sini Hery tuh masih terus minta dikenalin. Dan gak cuma minta dikenalin, bahkan Hery pun berjanji akan membayar Rian demi Hery bisa berhubungan dengan Noval. Rian ini kan emosinya gak stabil kan ya. Nah emosi Rian nih saat itu sudah ada di puncaknya nih. Dan tidak bisa lagi dia tahan. Bertengkarlah di situ mereka, adu mulut, cekcok. Rian pun mengungkapkan rasa tersinggungnya sama Hery nih. Kok bisa-bisanya kamu nawarin aku uang supaya pacar aku bisa tidur sama kamu? Gak ada otaknya kamu ya. Dan dari pertengkaran mulut pun berubah menjadi kekerasan fisik. Rian pun berlari ke dapur dan mengambil sebuah pisau dan dihujamkannya pisau itu ke ulu hati Hery hingga Hery pun tak sadarkan diri. Tak berhenti di situ, Rian pun menyeret tubuh Hery ke kamar mandi dan memukul kepala Hery dengan tongkat besi secara brutal hingga Hery kehilangan nyawanya. Setelah mengetahui Hery yang sudah tidak bernyawa, Rian ternyata tidak berhenti sampai situ aja nih. Dengan emosinya yang masih membara kan, Rian ini melanjutkan aksi sadisnya dengan melakukan sesuatu yang tak bisa dibayangkan pada tubuh Hery. Ia pun berusaha gimana caranya ia bisa menghilangkan jejaknya hingga akhirnya tubuh Hery tidak lagi ditemukan secara utuh. Lalu ia memasukkan potongan-potongan. By the way, ini potongannya ada 7 potongan ya, yang kemudian ia masukkan ke dalam 2 tas dan 1 kantong plastik. Dan kemudian ia bawa tas itu dan ia buang di kawasan Ragunan, tepatnya di Jalan Kebagusan Raya. Setelah Rian berhasil membuang tasnya itu, ia pun kemudian menemui Noval pacarnya dan kepada Noval Rian pun menceritakan semua yang dilakukannya kepada Hery. Dan anehnya Noval di sini bukannya merasa ketakutan atau bahkan memarahi Rian atas perbuatannya atau meminta Rian untuk menyerahkan diri ke kantor polisi, tapi ia di sini malah senang. Mungkin karena saat itu ia merasa dibela oleh sang pacar karena sudah menghabisi nyawa orang yang mau berbuat tidak senonoh sama dia. Dan akhirnya nih mereka berdua pun berfoya-foya menggunakan kartu ATM dan kartu kredit Hery yang masih tertinggal di apartemennya Rian. Astagfirullah. Rian, Noval, kalian itu ya. Setelah berhari-hari kejadian mengerikan itu berlalu, Rian bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun tak lama kemudian koper itu akhirnya ditemukan dan akhirnya cerita gelap Rian pun terbongkar. Sabtu pagi pada tanggal 12 Juli 2008, ditemukan 7 potongan tubuh manusia dalam 2 buah tas dan 1 kantong plastik di 2 tempat di dekat Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Setelah polisi mengidentifikasi korban, diketahui itu adalah potongan tubuh milik Hery Santoso. Polisi pun dengan cepat bergerak, mereka menelusuri jejak forensik
saksi, dan juga transaksi keuangan korban. Dari sinilah polisi menemukan hal yang mencurigakan. Kartu ATM milik Harry ternyata masih digunakan setelah kematiannya. Uang di rekening Harry terus-menerus berkurang dan CCTV ATM menunjukkan sosok yang tak asing lagi, yaitu Ryan. Polisi segera melakukan pengintaian hingga akhirnya pada tanggal 15 Juli 2008 di sebuah ATM di Depok, Ryan muncul. Saat ia sedang melakukan transaksi, polisi langsung meringkusnya di tempat tanpa melakukan perlawanan. Yang mengejutkan bukan hanya penangkapannya, tapi justru pengakuan Ryan setelahnya. Ia dengan tenang mengakui bahwa Harry bukanlah satu-satunya korban. Ryan mengakui sudah menghilangkan nyawa 11 orang dan sebagian besar jasad mereka ia kubur di halaman rumah ibunya sendiri, yang di mana? Ya, yang di Jombang. Setelah mendapatkan keterangan dari Ryan, polisi tidak membuang waktu dan pada tanggal 21 Juli 2008, polisi pun akhirnya melakukan penggalian di bekas kolam ikan di belakang rumah orang tuanya Ryan di Jombang. Dan benar saja ditemukan 4 jasad manusia di dalamnya dan sebagian besar sudah tinggal kerangka. 4 jenazah itu teridentifikasi sebagai Vincent Yudi Priyono, Ariel Somba, Grady Glenn Adam Tumbuhan, seorang finalis MTV Vijihan 2007, dan Guru Setio Pramono. Penggalian pun dilanjutkan pada tanggal 28 Juli 2008 dan 6 jasad lainnya ditemukan ditanam di halaman belakang rumah yang sama. Dan ke-6 jasad tersebut teridentifikasi sebagai Agustinus Fitri Setriawan, Nani Hidayati, Sylvia Ramadhani Putri yang adalah putri dari Nani Hidayati, Muhammad Aksoni, Zainal Abidin, dan Muhammad Asrori alias Aldo. Sehingga total yang telah ditemukan sebanyak 11 korban penghilangan nyawa oleh Ryan. Saat penggalian berlangsung di halaman rumah ibunya, suasana desa Jatiwates Jombang berubah mencekam. Warga berbondong-bondong berdiri di pinggir jalan. Sebagian dari mereka berdesakan hanya untuk bisa melihat dari dekat. Ada yang menangis, ada yang beristighfar, ada pula yang hanya bisa terdiam dengan wajah yang pucat. Banyak yang tak percaya kalau rumah sederhana yang setiap hari mereka lewati ternyata menyimpan rahasia mengerikan. Seorang tetangga bahkan berkata lirih, "Mas Ryan itu orangnya ramah sekali. Dia kalau lewat sering nyapa, senyum. Gak nyangka aja kalau ternyata dia seperti itu." Yang lebih menyayat hati, beberapa keluarga dari korban datang langsung untuk menyaksikan penggalian tersebut. Tangis histeris pun pecah saat satu persatu jasad diangkat dan tangisan itu bercampur dengan doa mengiringi keluarnya tulang belulang dari tanah yang lembab. Bagi warga sekitar, sejak hari itu rumah Ryan tak lagi sama. Dari tempat yang dulu dianggap biasa, kini menjelma jadi simbol kengerian, sebuah halaman rumah yang menyimpan kisah kelam tak terbayangkan. Motif yang diakui Ryan melakukan hal yang mengerikan itu bukanlah karena uang. Ia melakukannya karena ia marah, cemburu, dan tersinggung kepada para korban. Diketahui sebagian besar korbannya adalah para pria yang pernah menjalin hubungan dekat dengannya. Dan dalam beberapa kasus, Ryan menghilangkan nyawa mereka dengan cara yang brutal seperti dicekik, dipukul, bahkan dihancurkan tubuhnya sebelum dikubur. Saat melakukannya, Ryan sama sekali tak merasa bersalah, takut, atau bahkan merasa sedih. Bahkan Ryan ini menunjukkan ekspresi datar dan tanpa merasa bersalah. Ia mengakui semua itu lantaran rasa sakit hatinya, dan saat ia menceritakan semua detailnya, ia mampu menyampaikannya dengan tenang. Setelah ditangkap, akhirnya semuanya terbuka. Polisi menemukan fakta bahwa Ryan telah menghilangkan nyawa korbannya di berbagai tempat, yaitu Jakarta, Depok, dan Jombang. Ia menyebut para korbannya sebagai pengkhianat atau pembohong. Hal itu ia lakukan karena ia merasa dihianati, dan menurutnya hal itu adalah alasan yang cukup untuk menghabisi nyawa mereka. Yang lebih gila dan membuat publik gemetar adalah perilakunya setelah menghilangkan nyawa. Terkadang nih, Ryan ini masih tinggal di rumah bersama jenazah korban selama beberapa hari, lalu memotong-motong tubuh korban untuk mempermudah proses penyebaran, dan ia menyembunyikan perbuatannya di halaman rumah ibunya sendiri. Bahkan saat ditangkap, Ryan terlihat senyum dan tenang. Ia bahkan sempat tampil di TV menyanyikan sebuah lagu sambil tersenyum.
Setelah penangkapannya, Rian pun diadili atas 11 kasus penghilangan nyawa dan sidang demi sidang pun berlangsung. Banyak pihak yang menyaksikan termasuk keluarga korban menuntut Rian dihukum seberat-beratnya. Proses persidangannya saat itu berlangsung panjang dan media nasional kala itu hampir setiap hari memberitakan perkembangan kasusnya. Dan akhirnya pada tanggal 6 April 2009, Rian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok. Hingga saat ini ia masih mendekam di Lapas Gunung Sindur Bogor sejak tahun 2021 setelah sebelumnya di Lapas Kelas 1 Kesambi Cirebon. Ia saat ini sedang menanti eksekusinya yang belum juga dilakukan karena berkas gerasinya masih dalam proses di Kementerian Hukum dan HAM atau Presiden. Di balik jeruji, Rian kini menjadi pribadi yang lebih berbeda. Ia menulis sebuah buku yang berjudul The Untold Story of Rian, dan bahkan ia sempat menyebut dirinya sudah bertobat. Rian kini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan melaksanakan ibadah, menulis, dan bahkan ia ingin menyampaikan pesan damai. Tapi pertanyaannya, apakah seorang pelaku penghilangan nyawa berantai sepertinya benar bisa berubah? Atau apakah sisi gelap itu sebenarnya sedang tertidur sementara dan menunggu untuk bangkit kembali? Tulis komentar kamu tentang ini di kolom komentar ya. Itulah tadi kisah Rian Jombang. Kita mungkin nggak akan pernah bisa memahami sepenuhnya kenapa seseorang bisa berubah menjadi mesin penghilang nyawa. Apa karena luka masa kecil, karena pengkhianatan, atau karena sisi gelap dalam diri manusia yang tak pernah benar-benar kita pahami. Kasus Rian Jombang ini bukan sekedar kisah kriminal, tapi pengingat bahwa kadang wajah paling ramah sekalipun bisa menyimpan rahasia paling kelam, dan bahwa kekerasan bukanlah hanya tindakan, tapi bisa jadi cerminan dari jiwa yang telah lama terluka. Kalau kamu suka dengan video ini, klik like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, segera subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video yang baru aku upload. Tentunya buat kamu yang sudah subscribe channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak karena kamu aku menjadi semakin semangat untuk menyajikan kisah-kisah yang seru, menarik, dan menegangkan. Thank you so much for watching. Stay curious, stay kind, dan jaga rasa empati kita karena di dunia ini butuh lebih banyak manusia yang benar-benar manusia. Sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.